Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tawadhu'nya Nabi SAW seperti ini. Di saat yang sama, tokoh masyarakat di zaman sekarang, dia menjanjikan kepada penganutnya, kamu nanti ketika di akhirat datang ke surga, bilang muridnya Kiai Fulan, masuk gratis. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Nabi SAW nggak bisa seperti itu. Karena beliau tidak punya hak untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana beliau tidak punya hak untuk menyelamatkan orang dari neraka. Semua adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau tidak mengatakan kepada sahabat ini, baik kalau begitu gampang. Nanti ketika kamu sampai di pintu surga, bilang, saya pernah membantu Rasulullah SAW minta kamar di sini. Kuncinya bisa langsung dikasihkan. La haula wala quwata illa billah. Beliau tidak mengatakan demikian. Sampai ada sebagian di antara imam sufi, pemimpin kelompok sufi, yang dia menjanjikan kepada para pengikutnya, nanti tak tunggu kalian di pintu surga. Tinggal tunjukkan wajah kalian, tak persilahkan kalian masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak mengatakan orang ini musyrik, merenggut hak prerogatif Allah dalam mengizinkan manusia masuk ke dalam surga. Tapi orang ini sombong. Karena dia menganggap dirinya punya hak memasukkan manusia ke dalam surga. Surga milik Allah Ta'ala, dan tidak ada yang punya hak untuk memasukkan hamba ke dalam surga kecuali Allah. Neraka milik Allah, dan tidak ada yang punya hak untuk menyelamatkan hamba dari neraka kecuali Allah. Bagaimana dengan syafaat? Syafaat itu hanya berlaku man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ayat kursi yang dihafal oleh seluruh muslim. Dan saya yakin pimpinan sufi ini juga hafal ayat kursi. Yang kalimat itu diketahui oleh manusia, diketahui oleh masyarakat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya? Enggak ada. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada orang yang punya pernyataan, bilang saja kamu adalah anggota Ormas A, muridnya Kiai B, saya adalah cucunya Mbah Yai C, sehingga nanti dia bisa mendapatkan tiket masuk surga gratis. Siapakah Anda dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan orang ini, beliau tidak katakan nanti kamu bisa langsung masuk surga. Dengan sebutkan namamu di hadapan malaikat penjaga surga dan bilang, kamu sudah mendapatkan janji dariku untuk dapat kamar di sini. Kayak hotel aja. Tidak bisa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kembali kepada amalnya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Karena manusia mendapatkan derajat di surga setingkat dengan amalnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan masing-masing mendapatkan derajat di surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Maka orang yang amalnya rendah tidak bisa kemudian dia mendapatkan surga yang tinggi disebabkan karena nasabnya yang dekat dengan tokoh tertentu. Karena derajat hamba ketika di surga tidak ditentukan oleh nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Wa man batta 'amaluhu lam yusri bihi nasabu." Barang siapa yang amalnya lambat tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Sebab karcis ke surga bukan karena nasab. Karena itulah ada beberapa nabi yang syafaatnya tidak dikabulkan oleh Allah.
Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha memberikan syafaat kepada anaknya untuk menyelamatkan anaknya. Agar anaknya yang ditenggelamkan oleh Allah ini selamat di akhirat. Jadi kalaupun Nabi Nuh alaihissalam sudah kehilangan anaknya ketika di dunia, beliau itu berharap bisa mendapatkan anaknya di akhirat. Sehingga beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar anaknya diampuni. Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya itu adalah keluargaku, itu adalah anakku, itu keturunanku. Janjimu benar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mencoba menyelamatkan siapa? Bapaknya, Azar. Sehingga ketika bapaknya mati dalam kondisi kafir, Ibrahim berdoa kepada Allah, la astaghfiranna laka. Aku akan memohonkan ampunan untukmu. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibrahim meminta kepada Allah di akhirat, ya Rabbi, alaysa wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan aku, engkau tidak akan membuat aku sedih di hari kiamat. Wa ayyul khizyi min abil ab'ad. Dan kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga bapaknya yang mati kafir mau diselamatkan oleh anaknya yang seorang nabi, gak bisa, gak dikabulin. Maka jangan berpikiran bahwa semua syafaat Nabi dikabulkan oleh Allah. Apalagi yang di bawah Nabi. Ya. Kita bicara Nabi. Apalagi yang di bawah Nabi. Syafaatnya Nabi Nuh nggak diterima oleh Allah. Syafaatnya Nabi Ibrahim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang terjadi pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memohon kepada Allah agar Abu Talib diapakan? Diampuni. Sehingga ketika Abu Talib mati dengan memilih agama nenek moyangnya, famata ala millati abi, dia mati dengan membawa agama Abdul Muttalib, yaitu agama paganisme, menyembah berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Sehingga beliau mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah Abu Talib, ampunilah Abu Talib. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga syafaat beliau tidak dikabulkan oleh Allah. Di hadapan Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, kau boleh minta dari hartaku apa yang kau inginkan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat itu tidak tergantung pada posisi seseorang. Tapi semuanya kembali kepada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi asy-syafa'atu jami'ah. Sehingga pernyataan-pernyataan menyimpang yang disampaikan oleh masyarakat bahwa orang bisa mempersilahkan orang lain untuk masuk surga. Dia tunggu, nanti tak tunggu di pintu surga ya, tenang saja. Kamu tunjukkan kokatnya ya, kokatnya. Nanti bednya, terus apa lagi? Kamu bawa ini ya, lambang ormasnya kamu bawa. Tunjukkan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik. Dan ini semua adalah akidah yang menyimpang, karena tidak ada satupun yang berhak memasukkan hamba ke dalam surga kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.